Hai guys, selamat pagi, masih pagi lagi sekarang, baru hampir-hampir jam 11 ya. Abaikan latar tuh ya. Ini saya berada di kebun ya. Ah, ini dia. Oke. Em, Tak begini Pak. Sebenarnya em, dalam dunia zaman sekarang ini kan ada saja perkara-perkara yang timbul. Mungkin itulah dikatakan dunia semakin uh, canggih, penduduk-penduduk ataupun penghuninya sudah semakin terpelajar, semakin pintar-pintar belaka. Ada satu masa dulu, masa itu saya berada di Semenanjung dan saya memang bersahabat dengan semua bangsa dan agama lah dari seluruh Malaysia. Ada dari Kedah, ada dari Kelantan, ada juga daripada Pahang, ada dari ya of course kalau Selangor memang ramai, dan ada juga dari Sarawak. Kemudian tiba satu masa kami tengah berborak bercerita, tiba-tiba yang seorang kawan ini, saya tidak perlu sebutlah dia dari mana, bila dia ternampak ada seorang perempuan yang kedengarannya suara dia dari Sabah, dengan pakaian yang sangat mencolok mata bagi sesetengah orang lah. Tapi saya pula pada masa itu rasa macam tidak juga terjolok mata saya, sebab bukan di bahagian situ yang saya tengok. Kemudian yang sahabat ini dia kata, inilah kalau orang Sabah, orang Kristen lah gitu. Memang semua pun bodoh-bodoh, semua pun sundal-sundal kalau orang Kristen ini, dia kata. Kawan saya yang dari Sarawak ini dia marah lah, dia kata, apa kau tadi kau cakap? Kau tidak tahu kah, saya pun orang Sarawak, saya orang Kristen. Kemudian orang bertikam lidah lah. Kemudian yang sahabat saya daripada Kelantan ini, dia diam saja, dia tengok saya. Kawan saya yang dari Sarawak ini dan juga yang tadinya macam-macam dia cakap tuh, mereka bertikam lidah lah, saling hina menghina lah, macam-macam. Kemudian disokong juga oleh sahabat-sahabat dia yang dari Pahang, dari Negeri Sembilan. Itulah yang kawan saya dari Kelantan ini, diam saja, dia tengok saya, apa saya punya reaksi, sebab dia tahu saya orang Kristen. Kemudian bila yang kami punya driver ini datang, dia cakap, sudahlah itu, apalagi mau kecoh-kecoh, kita jaga diri kita masing-masing, dia kata. Kemudian yang dorangnya pun diamlah. Kemudian datang kawan saya daripada Kelantan ini, lupa sudah dia punya nama, tapi dia ada sedikit sama dengan nama Sahibudin. Dia kata dengan saya, James, kenapa kau diam saja tadi? Yang tadi kau punya kawan itu, dia mati-mati mempertahankan itu kamu punya agama. Saya senyum saja. Saya kata dengan dia, yang kau dengar tadi dia mempertahankan agama kah ataupun mencerca agama? Tidaklah, dia mempertahankan agama Kristen itu. Dia cakap begini. Tapi masa dia bercakap itu, saya kata dengan dia bercakap dengan hati yang tulus, dia cakap dengan hati yang tidak marahkah, tidak penuh kemarahankah, amarahkah, ataupun sebaliknya. Dia bilang memanglah dia marah. Saya kata dengan dia, yang sebenarnya itu dia tidak mempertahankan agama tuh. Sebenarnya saya kata dengan dia mengaibkan agama dia sendiri, sebab dalam agama Kristen, saya kata dengan dia,
Bukan tidak boleh marah, marah itu boleh, tapi jangan sampai dia menyebabkan orang lain akan tersakiti, hati orang akan tersakiti. Jadi sebenarnya untuk mempertahankan agama saya kata dengan dia, tidak perlu dengan perkataan yang kasar, tidak perlu dengan sehingga kita memukul orang dan sebagainya. Cukup dengan kita letakkan Tuhan itu dalam hati kita. Itulah mempertahankan agama dan mempertahankan Tuhan. Sebab bagi saya kata dengan dia, apabila saya melakukan perkara-perkara yang di luar kehendak Tuhan, saya merasakan bahwa Tuhan sangat sedih. Tuhan sangat sedih sebab Tuhan itu sangat kasih adanya. Jadi apabila kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan perintahnya, maka Tuhan itu rasa sedih sebab dia sudah melakukan perkara yang bukan atas kehendaknya. Jadi itulah saya apabila saya melihat banyak perkara-perkara yang sensitif, terlebih berkaitan dengan agama di sosial media, di Facebook dan sebagainya, saya lebih kepada berdiam diri, sebab dengan bercakap banyak tidak akan memperbaiki keadaan, bahkan mengeruhkan keadaan. Sebab orang ini yang sebenarnya dia masing-masing mempunyai fahaman, dia masing-masing mempunyai pegangan. Apapun yang kau cakap, jika sekiranya itu yang dia nak cakap, itu yang dia mau cakap, itulah yang dia akan pertahankan, itu apa yang dia mau cakap. Jadi ketika kita marah, janganlah kita gunakan agama itu untuk mempertahankan. Kita jangan marah ketika mempertahankan agama, ya. Sebab dengan perkataan yang menghina dan sebagainya itu bukan mempertahankan agama. Ingat, kalau Tuhan yang kita sembah dan kasih itu adalah Tuhan yang kasih, maka kita juga harus menjadi kasih. Sebab Tuhan tidak sebegitu lemah, ya. Kita tidak perlu mempertahankan Tuhan dengan senjata, tidak perlu kita mempertahankan Tuhan itu dengan perasaan yang marah, yang ya macam mau bunuh orang dan sebagainya. Tidak perlu begitu. Tuhan mau kita mempersiapkan diri kita dengan apa juga keadaan, sebab di masa-masa akan datang, mungkin juga beberapa tahun yang akan datang ini, kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang mungkin tidak pernah kita lalui. Dan jika sekiranya saat ini kita tidak berusaha untuk melatih diri kita, maka mungkin kita akan termasuk di antara orang-orang yang jatuh, ya. Jadi itulah perkongsian saya, pengalaman saya ketika saya berada di Semenanjung kurang lebih 20 tahun ataupun 30 tahun yang lepas. Oke, guys.